adalah tema yang tidak asing bagi kita. Ini sesuatu yang sangat mendasar bagi kita sebagai orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang yang percaya kepadanya. Pengampunan itu salah satu dari kasih. Pengampunan itu menjadi dasar, titik tolak kehidupan kita ke depan. Ada orang yang kadang-kadang mengeluh, Romo, saya berusaha untuk mengampuni, tetapi saya selalu ingat akan kesalahannya. Selalu ingat akan orang itu, ketika saya bertemu dengan orang itu, sulit untuk melupakannya. Dan itulah maka saya juga sulit untuk mengampuni. Bagaimana supaya saya bisa melupakan itu? Keluhan ini menunjukkan ketidaktahuan, kurang pahamnya apa artinya mengampuni. Dan juga kemungkinan menjadi kurang pahamnya siapakah diri kita itu sebenarnya. Kalau mau lupa, mau tidak mengingat orang yang bersalah kepada kita, ya jadi pikun saja, demensia atau ya sakit yang lupa ingatan itu. Apakah itu yang diminta sehingga sudah lupa, sudah tidak bisa mengingat lagi? Lalu apakah dengan lupa dan tidak bisa mengingat lagi, lalu itu kita bisa mengampuni? Tidak. Pengampunan itu bukanlah lupa, melupakan. Tapi pengampunan itu mengambil sikap terhadap dosa, terhadap belenggu, terhadap kejahatan yang telah terjadi. Jadi melepaskan, membawa kepada Tuhan apa yang seharusnya kita buat seperti Tuhan sendiri. Tuhan itu tadi dalam Injil mengatakan mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya pengampunan itu tidak terbatas. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Ya, untuk Allah, mungkin ada yang mengatakan untuk Allah tidak ada batasnya, bisa, tetapi manusia itu terbatas. Itu egoisme kita, kemalasan kita. Itu buah dari dosa. Itulah kedosaan yang selalu membelenggu kita sehingga kita tidak mau berjuang untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Dan kalau sudah 3 kali merasa kesabaran itu ada batasnya, Romo. Begitu. Seringkali kita lemah, seringkali kita jatuh di situ. Untuk mengampuni itu tidak mudah. Ada batasnya kesabaran itu. Dihubungkan dengan kesabaran dan seterusnya. Saudara-saudari sekalian, mengampuni itu menyadari bahwa memang kita ini manusia lemah. Dan karena kita lemah, kita membutuhkan pengampunan. Kita mulai membutuhkan pengampunan itu datang dari Allah. Allah yang mulai mengampuni dahulu, mengampuni kita. Dan setelah Allah mengampuni kita punya peluang untuk juga mengampuni. Bahkan kita diteguhkan oleh Allah sendiri. Dalam doa Bapa kami, kita juga memintanya itu. Peneguhan tentang pentingnya pengampunan itu kita dapatkan dalam doa yang kita ucapkan. Nanti juga dalam misa ini kita doakan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan lupa di sana permohonan kita itu kalau kita sadari konsekuen kita. Apa yang kita buat dalam pengampunan untuk saudara kita itu diterapkan untuk kita. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tadi Tuhan mengatakan jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, udah doa yang kita doakan itu kena kepada kita. Jangan harap kita juga akan diampuni dengan segenap hati. Maka sangat penting sikap kita
terhadap pengajaran mengenai pengampunan, sikap kita terhadap kejahatan, sikap kita terhadap dosa yang mengitari kita. Kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, kita belajar mengampuni di sana. Kalau ada orang yang menyakitkan kita, yang melukai kita, ya di sanalah kita belajar, di sanalah kita membuktikan dari hari ke hari. Apa yang kita minta, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tidak mudah, tetapi kita tidak boleh putus asa karena pengampunan yang kita buat bukan karena kita sendiri. Pengampunan yang harus kita buat itu pengampunan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Allah menyertai kita ketika kita membuat pengampunan. Maka mari kita membuka hati kita untuk mohon pertolongan dari Tuhan. Agar kita yang lemah, kita yang kadang-kadang tidak sabar, kita dibuatnya kuat dan kita dibuatnya tangguh. Tidak mudah menyerah ketika sadar bahwa kita ini sangat lemah. Mengampuni membutuhkan ketekunan juga. Ketika kita ingat orang yang sangat menyakitkan hati kita, di sana kita sadar dipanggil untuk membuat pengampunan lagi. Ketika kita ingat lagi, di sanalah kita juga dipanggil untuk membuat pengampunan. Dan terus menerus kita harus membuat pengampunan itu. Dengan apa? Dengan segenap hati. Dan sepanjang itulah, maka Yesus mengatakan sampai berapa kali harus mengampuni sesama? Sampai 70 kali 7 kah? Tidak. 70 kali 7 kali. Tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat bagus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika ia dalam situasi yang sangat berat, orang yang dicintai, manusia yang sangat dicintainya sangat menyakitkan, menyakiti hatinya. Dia membuatnya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai titik darah, sampai akhir hidup. Itulah teladan, itulah contoh yang harus menjadi pergumulan kita setiap saat sebagai pengikutnya. Mengampuni, berdasarkan kasih seperti Allah mengampuni karena mengasihi. Mengasihi keselamatan sesama kita, mengasihi keselamatan jiwa kita. Mari kita mohon kepada Tuhan rahmat agar kita bisa kuat dan subur dalam pengampunan atas segala kekurangan dan keterbatasan sesama kita, juga atas diri kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami